Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita adalah teknik mencari artikel ilmiah bereputasi internasional. Ya, ada berbagai cara. Cara pertama yang kita akan coba kunjungi atau akses situs eh, scimagojr.com. Kita klik di sini, dia akan masuk ke satu situs. Nah, ini sini tampilannya seperti ini. Kemudian ketikkan kata kunci, misalkan kita mau software engineering, kita masukkan di sini software engineering. Kita cari. Nah, maka hasilnya akan muncul berbagai judul buku, judul jurnal, buku conference atau proceeding. Ya, kita lihat sini. Nah, di sini muncul IEEE Transaction on Software Engineering, Proceedings International Conference on Software Engineering, kemudian Advance in Engineering Software. Kenapa terbalik? Karena ini kita tidak khususkan, jadi boleh pokoknya mengandung dua kata ini, software dan engineering. Seperti ini. SEM, Transaction on Software Engineering and Methodology. Empirical Software Engineering. Terus ini totalnya menjadi ada 606 bayangkan ya, ada 606 pencarian kita. Tapi yang dihasilkan adalah seluruhnya, baik itu paper, mungkin juga judul buku, mungkin juga proceeding atau simposium. Nah, seperti ini ada simposium, ya, conference sama simposium itu ada perbedaan. Nah, ini muncul. Kalau proceeding biasanya ada tahun-tahunnya muncul, lokasinya muncul dan seterusnya. Ini tahun 2011 muncul di sini dan makanya hasil pencariannya akan semakin banyak. Apakah ini perlu? Ya tergantung kita perlunya seperti apa nanti. Kalau Anda mau mencari ya silakan karena di proceeding itu juga ada kekhususan yang dibahas. Misalkan ini proceeding tentang automate software engineering, ya. Kemudian di sini tentang apa ini foundations of software engineering, ya. Terus ini juga jadi tergantung apa yang kita inginkan, ya. Kalau memang kita inginkan kita mau melihat conference-nya ya atau mencari proceeding-nya silakan gitu ya. Nah, misalkan sini ada Future of Software Engineering dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Ini hasilnya akan ada muncul. Cari yang jurnal dengan melihat judulnya. Cirinya tidak mengandung kata conference, proceeding atau simposium. Kita lihat di sini. Halaman pertama saja, dari halaman pertama saja. Misalkan kita cari empirical software engineering. Kita klik di sini. Nah, diklik, maka hasilnya seperti ini. Yang perlu diamati, yang perlu Anda amati di sini, ini skupnya apa dia di sini? Skupnya apakah sesuai dengan yang kita cari? Ya, misalkan situ. Di sini adalah riset tentang ini apa namanya applied software engineering, jadi terapannya dan seterusnya ini. Nah, kemudian Anda lihat di sini, nah yang terpenting dari jurnal itu adalah reputasinya. Semakin dia panjang masa berdirinya sejak tahun 99 sampai 2001, ini menandakan bahwa eh, apa namanya paper ini cukup tua. Kemudian ada hijau dan ini dia naik turun. Reputasinya naik turun dari Q2 ke Q1, Q1 lagi naik turun sampai terakhir naik lagi Q1. Jadi tidak selalu dia langsung Q1. Kita lihat. Jadi tahun ini dia naik lagi reputasinya menjadi Q1. Nah, kemudian
dia bisa membandingkan dengan jurnal yang sama. Misalkan Anda ingin jurnal ini apa sama dengan jurnal yang lain, itu bisa Anda lihat ini kemiripannya, ya, kemiripannya. Jadi misalkan, misalkan yang ini dia akan lebih banyak kesamaan kontennya, isinya itu dengan IEEE Transaction on Software Engineering. Jadi Anda bisa klik lagi, Anda bisa nanti membandingkan di sini antara dua jurnal ini gitu ya, jurnal ini. Nah, kemudian di sini ada H-index namanya, H-index. Nah, semakin besar H-indeksnya, semakin baik atau semakin bereputasi jurnal tersebut. Ini Anda perhatikan ini H-index. Jadi dibanding dengan ini H-indeksnya lebih tinggi. Oke. Kemudian ini sudah ada jelas ya. Publication-nya tipenya jurnal ya. Anda cari jurnal. Kemudian Anda perhatikan lagi di sini ada grafik-grafik. Nah, grafik-grafik ya. Citation per dokumennya, terus lain-lain. Nah, ini nanti pembahasannya berbeda. Nanti analisis ini penting kalau Anda ingin membuat atau menulis paper yang betul-betul sangat bagus. Anda lihat di sini ya. Kalau ininya juga tidak bagus ya maka rankingnya nggak bagus. Nah, dilihat di sini. Di sini muncul eh, apa namanya reputasinya. Reputasinya Q1 sampai Q4. Anda pilih kalau misalnya Q1 berarti memang kita bisa menerima bahwa di dalamnya itu paper-paper yang atau artikel itu sangat bagus ya. Dia berkualifikasi Q1. Nah, oke. Nah, kemudian kita masuk ke sana gimana caranya? Kita cari di sini ada homepage-nya. Kita klik homepage-nya, dia akan menuju ke apa namanya halaman dari jurnal tadi. Anda bisa lihat di sini jurnalnya jurnal seperti apa gitu kan. Nah, di sini nanti ada yang terakhir kalau mau melihat Anda harus menjelajahi ya situs ini. Ini ada artikel-artikel. Nah, di sini ada unik, ada kata-kata open access. Kalau open access berarti eh, eh, paper ini atau artikel yang ada ini bisa Anda dapatkan gratis. Nah, perhatikan gratis. Nah, kalau Anda klik ini, kemudian Anda mau mencari volume keberapa. Nah, ada istilah volume dan isu. Ya, ada volume dan isu. Volume itu tahun. Ya, tahun keberapa. Jadi di sini misalkan kan dia sudah sampai mulai 90 berapa tadi? 99 sampai ke 2001 ini sudah 27 tahun. Nah, berarti ini. Kemudian kalau isu itu dibagi. Jadi mulai dia kalau isu pertama dia mulai Januari sampai Februari atau gitu ya. Atau 3 bulanan atau apa ini. Biasanya dia dibagi menjadi beberapa. Ada isu satu. Kemudian ada spesial isu. Kalau spesial isu itu nah seperti ini ditulis dia. Ditulis kalau ada spesial isu itu isinya di dalamnya itu senada, membahas satu tema yang sama. Nah, ini membahas satu tema yang sama. Nah, di sini. Kalau tidak, berarti dia berisi berbagai macam. Nah, kita coba yang terbaru, yang terakhir ini, gitu. Nah, kita klik Januari. Nah, ini muncul ini. Using code reviews to automatically configure static analysis tool. Nah, ini Anda bisa mencarinya. Nah, Pak, saya kadang-kadang susah mengartikan ini ya, boleh ini di copy judulnya apa atau Anda klik, wah ini kok judulnya ya tetaplah Anda harus menguasai bahasa Inggris ya, menguasai bahasa Inggris yang eh, cukup lah, istilahnya nggak terlalu advance, nggak apa-apa, misalkan ini studying eventual connectivity issue in Android application dan seterusnya ini misalkan injecting software fault in
Python application misalkan. Nah, misalkan Anda mau mencari yang apa, nah yang Anda anggap itu sesuai dengan peminatan Anda itu bisa dipilih atau biasanya mencari di kolom kolom ini apa namanya kolom pencarian misalkan kita ingin cari tentang eh, kualitas software misalkan berarti kan software quality software eh, quality. Nah, kita ketik di sini kalau memang kita cari gini klik. Nah, nanti ini akan muncul semua semua eh, paper yang mengandung software quality. Nah, ini Anda cari di sini. Nah, ini. Kalau ada tanda terkunci berarti tidak open. Nah, atau seterusnya Anda lihat di sini. Nah, kemudian dari tahun ke berapa ini ada tahun yang dari ini bercampur ini ya, campur. Biasanya di sini ada tingkat relevansinya atau yang terbaru atau yang lama. Misalkan Anda mulai yang terbaru, Anda klik. Nah, ini yang terbaru. Nah, sampai di sini. Jadi kalau Anda ingin membuat atau menulis paper tentang apa kualitas software, nah Anda tinggal cari di sini. Nah, kalau memang di sini ada misalnya open access, tadi kan katakan tadi ada open access, ini ada nggak open access, berarti kalau open access Anda tinggal ambil. Anda tinggal ambil, papernya tinggal klik, ini akan di-download, muncul artikelnya. Nah, tinggal Anda baca artikelnya. Nah, ini kok nggak sampai semuanya ya. Kok satu halaman aja ini. Coba kita lihat ini. Oh, sorry. Oke, ini dulu aja ya. Sampai di sini dulu yang ini. Kemudian Anda bisa tadi menjelajahi, mencari itu. Nah, berikutnya. Nah, jadi Anda cari yang key 1 dan key 2 itu akan lebih baik ya. Kalau key 3 ya boleh Anda pakai sampai key 4. Kalau memang tidak menemukan di Q1, Q2 mungkin karena kalau Q4 itu memang masih beranjak. Hasilnya memang kualitas papernya dari segi bahasa kadang-kadang tidak bagus, tapi tidak apa-apa lah Anda cari. Oke, sudah selesai. Cara yang kedua tetap pakai masuk ke ini tadi ke Simago JR. Apa namanya .com. Tapi Anda masukkan ke jurnal rankingnya, Anda klik jurnal ranking, kemudian Anda pilih. Misalkan di sini kan berbagai jurnal ya, berbagai hal, mulai sosial dan lain-lain. Anda cari yang computer science. Nah, kemudian subjeknya Anda cari di sini software. Kalau misalkan ini kita ngomong software engineering, di sini ada information system macam-macam, tapi sudah ditentukan ya. Kita nggak bisa ngetik, tinggal kita klik. Nah, ini kurang pasnya di sini. Kemudian kalau kita ingin cari yang apakah ada yang di Indonesia ataukah di tertentu, silakan Anda pilih. Kita pilih all aja. Tapi gini, efeknya kalau Anda pilih yang all, itu bisa ada jurnal yang tidak berbahasa Inggris. Tapi rata-rata 90% berbahasa Inggris. Jadi bisa saja Korea misalkan itu muncul nanti juga di situ dan Anda klik nanti menuju sana dia pakai jurnalnya itu berbahasa Korea misalkan. Itu akan menyulitkan, tapi Anda coba aja enggak apa-apa ini semua. Kemudian Anda pilih jurnalnya. Nggak usah yang lain-lain ya, pilih yang jurnal aja misalkan ya. Nah, muncul kemudian tahun kalau Anda pilih tahun 2015 berarti paper-paper jurnal-jurnal ya, Bu. Jurnal yang diterbitkan sejak tahun 2015 ke bawah, misalkan 15 ini ya. Maka yang tahun terbaru tidak muncul. Nah, sebaiknya pilih yang terakhir aja, terakhir ini. Kemudian Anda mau pilih yang open access, itu yang bisa di-download, boleh Anda klik. Kalau enggak, Anda tampilkan aja semua. Ya, kalau karena begini, ada perbedaan kualitas ya antara yang open ya dengan yang tidak. Nanti pembahasannya sambil jalan aja. Ini Anda pilih. Nah, oke, dia akan muncul rankingnya.
Nah, ranking ini berdasarkan apa? Berdasarkan total ini. Jadi rankingnya itu ditentukan dari banyak faktor, ya, dari banyak faktor. Ini Anda bisa lihat ini Anda pilih misalkan eh, apa namanya Anda klik ini, nah, maka nanti akan muncul ranking dari key-nya itu muncul. Anda mau cari yang key berapa? Nah, ini mulai dari key 1 misalkan. Nah, kalau pakai pencarian ini, maka jurnal itu akan muncul berbagai jurnal yang di dalamnya itu berisi tentang computer science dan software. Jadi tidak spesifik. Nah, Anda akan menjelajahi di sini akan menemukan banyak sekali sampai 358. Sedikit tadi kan 600-an ya yang tadi kita cari itu ada 600. Tapi kenapa kok ini lebih sedikit? Karena kita sudah cari yang lebih spesifik itu khusus jurnal saja. Ini semuanya jurnal. Nah, di sini bingung nanti Anda pasti. Nah, nanti ini digunakan untuk lebih lanjut yang kalau Anda sudah advance ya. Nah, misalkan di situ. Nah, di sini ada transaksi of software engineering. Nah, baru muncul di sini ada kata-kata software engineering. Ya, kalau Anda mau cari. Tapi sebetulnya ini juga empirical software engineering. Ya, misalkan gitu ya. Tapi ada yang, loh kok ini masuk gitu ya di machine learning. Nah, kemungkinan di dalamnya itu ada memuat artikel yang tentang software gitu aja. Karena subjeknya kan apa namanya? Yang ini adalah subkategorinya ya, kategorinya adalah software. Kalau di sini subjeknya dan seterusnya itu. Nah, sama nanti Anda tinggal klik misalkan apa namanya? Misal ya kita kita coba aja agak agak rumit ya. Misalkan transaction of mobile computing misalkan ya. Kita klik di sini. Kalau ada tanda kuncinya nih ya, open ya. Nah, nanti masuk ke sini Anda lihat di sini pasti dia key 1 tadi kan kelihatan key 1. Nah, kemudian Anda lihat di sini. Kemudian Anda bisa menuju ke apa namanya? Ke halamannya. Kita lihat sini ya. Ini page-nya kita klik, Anda akan masuk ke halaman jurnal tersebut. Nah, dia masuk ke oh ya ini tadi ada yang kurang ya. Anda bisa langsung menuju ke ini sebetulnya ya. Saya tambahkan ke sini. Jadi, nah ini bisa ke jurnal finder-nya ya. Nah, gini. Oke. Jadi Anda bisa pakai IEEE Explore ya. Ini. Nah, kemudian Anda bisa melihat ini tadi. Ini kan di sini. Nah, di sini akan muncul subjeknya apa lagi dan seterusnya ya. Masih banyak ini. Nah, artikelnya ini. Nah, Anda bisa klik all issue. Nah, nanti di situ akan muncul tahun Anda misalnya mencari yang tahun 2000 atau yang terbaru di isu pertama. Nah, di sini. Nah, nanti akan muncul daftar artikelnya. Nah, daftar artikelnya ini Anda bisa cari ini. Nah, apakah ini sesuai dengan yang Anda inginkan karena fokus kita adalah software engineering? Ya, ini tidak muncul ini software engineering. Nah, oh ini ada Pak, misalkan ada hubungannya boleh Anda ambil. Nah, atau Anda bisa gunakan nanti ini dalam pencarian langsung di sini. Nah, ini langsung Anda bisa cari tentang jurnal misalkan. Nah, tinggal klik di sini kalau pakai IEEE itu langsung keywordnya apa, jadi judulnya apa. Misalkan eh, kita pakai ya software eh, engineering misalkan. Nah, gini. Nah, ini juga akan bisa Anda lakukan seperti ini. Yang di bawahnya IEEE ya. Di bawah naungan IEEE ORG. Nah, kita tunggu aksesnya. Nah, di sini muncul dia. Muncul eh, artikel yang pada judulnya itu berisi eh, apa termuat kata-kata software engineering. Nah, di sini. Nah,
Kalau Anda mau masuk lagi di sini ada, oh ini ada, oh dia masuk ke sini. Nah, berarti bisa bisa jadi masuk ke software. Nah, seperti ini, complete software environment misalkan tahun 97 lama ini. Anda bisa melakukan apa eh, eh, ini ngatur ngatur apa namanya tahunnya supaya nggak semuanya tampil. Ini biasanya tampil tingkat relevansinya ya. Kalau Anda misalkan mulai tahun 2000 katakan 5 tahun terakhir ya 2017 misalkan apply gini, nah nanti akan muncul antara tahun itu aja gitu. Jadi nggak seluruhnya muncul ya. Tapi itu tergantung ya, tergantung keperluannya ya, tergantung keperluannya. Anda bisa lihat di sini. Apakah open, Pak? Nah, kalau ada kata kunci gini, ada gembok gini, itu kadang-kadang nggak bisa diakses ya. Kita coba ya ini. Ini apakah bisa dibuka ini? Nah, kita coba di sini. Anda bisa baca abstraknya, apakah sesuai. Kemudian Anda perhatikan lagi sih ada doi penting ini ya. Kita coba PDF-nya, kita klik. Berarti tidak boleh. Berarti kita harus jadi anggota atau terdaftar di situ untuk bisa ambil. Nanti kita bisa siasati dengan doi ini. Oke, kita lanjutkan dulu ya caranya. Pakai apa tadi? Pakai cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Cara ini tujuan dan hasilnya berbeda. Nanti kita lihat ya keperluannya seperti apa. Tadi saya sebutkan kalau yang ini lebih enak. Yang kedua seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan ya. Nah, tidak selalu jurnal kata kunci tentang software engineering itu ada di suatu jurnal yang khusus, bisa jadi di jurnal yang lain. Tapi sebaiknya ke jurnal yang lebih khusus karena lebih pas. Cara ketiga bisa masuk ke scopus.com. Nah, ini kita cari ke Scopus. Ke scopus.com itu Anda bisa masuk ke source gitu ya. Kemudian Anda pilih title, kemudian Anda klik software engineering misalkan. Nah, ini kan kelihatan ini muncul banyak sekali ini. Nah, ini kan. Nah, sorry. Nah, gini aja. Nah, nanti akan muncul jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal yang eh, berisi katanya ada software engineering atau engineering software. Di sini muncul lebih spesifik lagi. Dia akan muncul beberapa banyak. Nah, ini muncul juga jadi yang proceeding dan jurnal. Nah, bagaimana Anda bisa menggunakan apa namanya kriteria ini? Misalkan Anda klik yang jurnal, maka dia akan muncul jurnal saja. Kemudian Anda cari yang Q1 dan Q2, misalkan gitu, ya, dan seterusnya. Kemudian tinggal apply saja, maka ini akan muncul khusus, khusus. Nah, lihat ini sini akan dia khusus dia. Nah, ini juga rankingnya muncul, ranking muncul. Jadi semakin tinggi, dia akan muncul di sini. Side score-nya ini, yang penting adalah side score ya. Semakin tinggi side score-nya berarti jurnal itu makin baik. Artinya apa? Banyak dikutip atau banyak dibahas di paper-paper yang baru. Jadi Anda lihat ini. Nah, ini. Di sini muncul 5 ini. Nah, nanti ini yang akan kita pakai. 5 ini nanti kita pakai untuk tugas berikutnya ya, untuk tugas ini, tugas akhir perkuliahan ini. Jadi ada IEEE Transaction on Software Engineering, Advanced in Engineering Software, Empirical Software Engineering, Automate Software Engineering, kemudian ini apa? SEM Transaction of Software Engineering and Methodology yang kita pakai nanti kita ambil sini. Jadi nggak semuanya, nanti mungkin saya pilihkan. Jadi itu cara yang ketiga. Cara keempat bisa pakai ini kalau mau cara ini sebetulnya kalau Anda sudah agak advance gitu bisa menggunakan ini. Tapi ini nanti hasilnya jadi unik ini ya. Kita pakai ini. Nah, nanti munculnya
seperti ini, seperti kalau kita menggunakan Google Search Google gitu ya. Wah, ini seperti ini. Cuman kadang-kadang eh, masih digunakan, masih perlu ya. Nanti nanti trik ini nanti akan Anda tak ketahui nanti. Oh, ternyata ada paper yang nggak bisa diambil, ternyata bisa diambil melalui situsnya langsung. Jadi, misalkan dia ini dipublish di suatu, jadi misalkan ada satu judul, nah ini kan ada buku ya, misalkan di paper yang mana yang paper ini. Misalkan ini paper ini, Research in Software Engineering and Analysis of the Literature, gitu ya. Ini dimuat di situs di Jurnal Information and Software Technology tahun 2002 di Elsevier ya. Elsevier. Ini kadang kalau Anda masuk ke situsnya ini tidak bisa diambil, tapi Anda bisa ambil ke situs yang ditunjuk ini. Jadi kalau Anda klik di sini, ini akan masuk dan bisa diambil biasanya gitu. Nah, oh ini ada agak error. Oh iya, nah, ada masalah ini. Jadi Anda bisa cari misalkan tentang software engineering ini tentang apa ini ya. Nah, ini dirujuk sekian kali banyak. Ini makin makin tinggi berarti ini informasi yang didapat itu penting. Jadi tidak selalu tahun-tahunnya cari tahun terbaru, nggak apa-apa. Tahun terbaru itu untuk eh, novelty-nya, tapi kalau kita mau mencari teori kajian teorinya maka seperti itu. Seperti ini buku. Ini kita ambil di sini belum tentu dapat bukunya ya. Macam-macam. Nah, Anda cari di sini sampai selesai. Oke, ini cara pakai ini ya. Cara keempat ya nanti itu digunakan untuk keperluan tertentu. Bisa menggunakan ResearchGate, Open Knowledge dan pembahasannya ini lebih lanjut nanti ya. Panjang ini. Nah, bisa pakai ResearchGate, yang umum pakai ResearchGate, bisa cari pakai Open Knowledge, bisa ketemu papernya, pakai ini punya spesifik dan bagus sekali ini. Ya, Anda coba explore sendiri ya, explore sendiri atau cari di YouTube tentang penggunaan apa namanya situs-situs ini. Berikutnya langsung ke halaman penerbit. Jadi jurnal itu ada penerbitnya. Jurnal dan penerbitnya bisa masuk ke ini Sagepap, saya nyebutnya. Ada Elsevier, ada Emerald, ada Taylor and Francis.com, ada Willy.com dan seterusnya. Ya, termasuk yang tadi. Jadi penerbit ya, dia menerbitkan. Jadi jurnal itu satu penerbit bisa beberapa jurnal, ya, beberapa jurnal. Nah, ada yang lebih khusus kalau IEEE ke arah teknik ya. Kalau yang Emerald ke sosial, tapi juga kadang-kadang memuat tentang teknik juga gitu ya, tentang ada teknik atau penerapan. Jadi tidak selalu Anda, oh saya orang teknik harus pakai yang apa IEEE. Nah, ide-ide judul skripsi dan sebagainya justru banyak Anda temui nanti di yang penerapannya kalau anak S1 ya. Itu ambil di sini di situs yang nomor 3 ini misalkan atau ke Sains Direct kalau ini khusus ya. Lebih nah ini yang Emerald itu biasanya banyak di penerapan-penerapan. Nah, ini ya atau menggunakan ini software. Nah, softwarenya seperti yang saya punya ini, misalkan ini, di sini saya demokan sebentar. Nah, softwarenya bisa Anda pakai seperti ini. Anda bisa pakai Google Scholar atau pakai Scopus. Anda install, nanti cara installnya gimana Anda pelajari ya. Ini kalau Scopus harus pakai apa namanya API-nya. API-nya Anda minta untuk bisa connect ke aplikasi ini. Misalkan saya mau pakai software engineering, nah di sini bisa lebih enak. Jadi kalau Anda menggunakan situs Google Scholar tadi langsung seperti ini enggak bagus. Atau Anda bingung, lebih baik di sini. Ini kemudian Anda ketikkan kata kunci yang Anda inginkan. Misalkan software quality. Nah, ini lebih khusus karena yang nanti yang dicari itu papernya bukan bukan jurnalnya. Tapi kalau misalkan Anda tahu jurnalnya apa boleh. Kalau Anda sudah tahu misalkan jurnalnya tentang
apa namanya, software engineering yang ada, atau hanya ingat kata kuncinya. Jadi Anda mencari software quality yang diterbitkan oleh jurnal yang memiliki kata ini. Nah, gini. Jadi software quality yang ada jadi dia nggak akan nyari kemana-mana gitu kan. Hanya nyari sini. Kemudian Anda misalkan cari tahunnya lebih baru, misalkan Anda bisa ketik di sini. Nah, ini oke. Keywordnya boleh Anda tulis lagi lebih spesifik. Tapi Anda maunya di judulnya ada tulisan software quality misalkan. Oke, Anda klik. Nah, ini akan melakukan pencarian. Nah, ini ketemu 200 berapa tadi itu? 200 paper, 200 artikel. Nah, ini nanti yang terakhir Anda gunakan nih seperti ini. Nah, ini muncul nih. Nah, ini urut abjad. Kalau misalkan mau diurutkan ke site-nya berarti yang makin ini berarti banyak yang menggunakan. Nah, ini tinggal nyari ini. Nah, ini. Nah, ini nanti tinggal ketemu judulnya ini sesuai yang saya inginkan misalkan gitu ya. Kalau mau baca di sini ada banyak lain-lain ya. Kemudian ini kita klik. Misalkan empirical study of impact. Nah, dari software ini ya, misalkan ini ya. Nah, kita klik, dia akan menuju ke, nah di sini. Nah, muncul di sini. Nah, di sini kita bisa, oh ini suruh beli, bayar. Nah, ini saya jelaskan di sini. Nah, sekaligus ya, saya jelaskan. Misalkan di sini kita mau download, Pak, ini papernya, Pak, gitu kan. Papernya ini bagus, tapi kok nggak bisa di-download. Nah, bisa menggunakan namanya situsnya adalah Sci-Hub ya. SCI hub.se. Anda enter di sini muncul. Kemudian dari sini tadi Anda cari judulnya boleh Anda ambil, judul bisa, judulnya Anda copy sini, masukkan ke sini juga bisa. Judulnya di sini. Nah, dia bisa diambil. Ini ternyata tahun 2015 atau bisa menggunakan doi-nya, DOI-nya. DOI-nya itu biasanya di bawah atau di sebelah mana yang Anda cari ya. Yang ini Anda bisa memasukkan ini atau cukup di sini aja ini nomor ini boleh ini. Nomor di sini boleh. Nanti ketemunya sama. Kalau misalkan nah ini sudah dapat papernya ini. Nah, papernya sudah dapat ya. Nah, ini tinggal disimpan aja. Nah, sudah ketemu. Nah, ini Anda simpan, misalkan Anda taruh di ini aja misalkan. Nah, oke, sudah Anda dapatkan paper yang ada tadi. Tapi kalau misalkan pernah akses bisa diambil, kalau tidak pakai ini. Ini ada juga bisa kalau misalkan kesulitan itu bisa pakai ini find article melalui unpaywall. Misalkan Anda klik ini di sini. Ini sama dengan seperti SkyHub ya. Ah, biasanya kalau memang dia bisa diambil kayaknya ini tidak bisa ini. Nggak bisa diambil. Nah, berarti harus Anda menggunakan SkyHub. Nah, tinggal Anda baca, terjemahkan. Ya, tugas berikutnya itu adalah dibaca, diterjemahkan, kemudian direview. Tugasnya adalah menerjemahkan dan mereview. Setiap mahasiswa satu-satu. Ya, oke. Sampai di sini dulu penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.